Halo, kembali lagi di video saya, Julia Makarwati. Di video kali ini saya akan membuat handle ya, atau pegangan keranjang basket. Ada cara pertama menggunakan kawat, dan cara yang kedua tanpa kawat, tanpa bantuan kawat. Pada proses pembuatan handle-nya ini atau pegangan dari keranjang ini, kita melakukannya step by step ya. Jadi enggak langsung itu hari kita pasang keranjangnya, bukan keranjang, pegangannya, kemudian kita mendekorasi bunga-bunganya langsung atau dekorasi yang lain. Saran saya lebih baik menunggu kering, karena pada proses pembuatan handle-nya ini ya, kita membutuhkan bantuan semacam untuk pegangan, buka pegangan semacam misalnya bantuan untuk membuat pegangan ini tetap steady berdiri gitu. Jadi kan goyang-goyang ya. Jadi kalau kamu pada saat pegangannya ini masih goyang-goyang terus kamu pasang hiasan, nanti takutnya kesentuh ya, atau kesenggol menulu, akhirnya jadi malah rusak pegangannya. Jadi step by step kamu bikin dulu handle-nya. Kemudian kau bisa langsung menghiasi bagian sininya juga ya, pinggirannya, atau kamu tidak ingin menghias nggak apa-apa. Kemudian kita harus menunggunya kering, besok baru kita melakukan penghiasan atau dekorasinya. Pokoknya ikuti saja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Di sini ada 3 kawat ya, benarnya banyak ya, yang kamu bisa gunakan untuk bantuan pegangan keranjangnya ya. Kamu bisa gunakan 3 macam ini, tapi menurut saya yang terbaik yang tipis, atau yang ini juga boleh. Oh, ini terlalu ketebalan ya. Jadi kamu bisa cari kawat-kawat ini di toko bangunan. Kalau yang tipis-tipis, yang kawat biasa lah yang semacam ini tapi nggak berwarna, bisa cari di toko bangunan. Kalau saya gunakan ini dulu bekas dekorasi hiasan-hiasan bunga-bunga yang lain. Ya gitu ya, kayak contoh seperti ini. Saya menggunakan kawat ya, tuh lihat tuh. Tali keranjang, untuk pembuatan tali keranjang disesuaikan dengan besarnya keranjang. Kalau keranjangnya kecil ya talinya kecil lah, jangan terlalu besar. Kamu bisa gunakan ini kawat tipis ya, seperti ini. Memasukkan kawat ke dalam clay. Caranya supaya dia nggak lari ke sana ke sini, maka kawatnya harus lurus. Ditidurin aja seperti ini. Terus sampai dia ke ujung. Jadi kamu ngumpetin kawatnya sampai dia ke ujung. Kalau dia keluar, kayak macam dibetulin lagi. Makanya kawatnya itu harus yang lurus.
Contoh udah segini ya. Ini udah sampai sini. Ini kawatnya tadi sebelah sini. Jadi kita tinggal potong nanti sebelah sini. Dan kamu sisakan, boleh juga ini dimasukin terus sampai ke ujung. Nanti kalau sudah jadi, kamu bisa lengkungin seperti ini. Ini melengkung kan nanti. Tuh. Nanti kalau sudah melengkung kayak gini, kamu bisa jadikan handle. Bisa dijadikan pegangan. Entah cara penempelannya sama seperti yang tanpa kawat. Yang selanjutnya dengan menggunakan kawat dengan melilit-lilitkan. Jadi ada bisa kawat yang dililit atau clay yang dililit kawat. Lengkungkan dulu ini, dan baru kamu melilit. Ini nanti ini kamu bisa ikat, ini kamu bisa ikat, kamu bisa menggunakan pegangannya seperti ini, handle-nya seperti ini bisa. Ini cara yang berbeda lagi untuk membuat pegangan dari keranjang. Caranya, pemasangannya, kamu bisa masukkan ke dalam lubang yang seperti ini, yang ada di sini, lubang-lubang seperti ini. Bisa dikaitkan di lubang-lubang seperti ini. Kawatnya bisa dilengkungin seperti ini, terus dikaitkan, terus tutup. Nanti kamu bisa tutupin dengan clay, ya. Jadi ini cara-cara yang berbeda, banyak cara kamu bisa coba.
atau kamu mau yang polos seperti ini. Sebelum pemasangan tali keranjang, sebaiknya keranjang dihaluskan terlebih dahulu dengan amplas. Kalau seandainya ada pekerjaan kamu seperti kayak ada patah seperti gini, kamu gak usah khawatir, kecuali dia patahnya besar banget ya, jangan. Tapi kalau cuma kecil-kecil kayak gini, biarkan saja, karena nanti bisa ditutupin dengan hiasan dekorasi yang lain ya. Seperti kan nanti kita ada penutupan bagian sini, kita bisa akali dengan penutupannya, maksudnya dengan hiasan-hiasan yang lain seperti kayak gini, retak-retak begini wajah. Jadi kita bikin cara yang mudah tanpa kawat. Jadi kamu siapin plastik seperti ini ya, besarnya sesuai dengan yang kamu mau. Kamu mau handle-nya tinggi, bikin lebih tinggi plastik ya untuk pegangan. Kalau mau handle-nya sedang, misalnya seperti ini, handle-nya panjang gini kan, panjang, dia handle-nya agak melengkung panjang gitu. Misalnya handle-nya seperti ini contoh, tuh, handle-nya seperti ini misalnya. Maunya melebar panjang tapi ininya jaraknya pendek, ya plastiknya jangan tinggi-tinggi. Tapi kalau kamu mau tinggi, kali ini saya akan buat contoh yang handle-nya tinggi ya. Kamu udah siapin plastiknya seperti ini. Nah, jangan lupa lem-nya basah, kita gunakan lem PVA yang putih ya. Kita sediakan mangkok. Kamu bisa langsung seperti ini atau mangkok, tapi saya lebih suka seperti ini ya. Kita sediakan. Cari posisi yang sekiranya kalau misalnya kamu mau menutupi kekurangannya. Misalnya ada kekurangan sebelah sini, kita tutupin yang sebelah sini, kita gunain yang ini ya. Atau yang bagus jangan ditutupin gitu. Jadi cari tempat yang sekiranya kita mau tutupin gitu. Misalnya seperti ini contoh, ini kan pecah nih gitu. Jadi kita bisa tutupin dengan handle. Gak apa-apa, nanti kan dihias jadi nggak kelihatan. Lem.
mau rapiin ini ya, rapikan. Nanti kamu rapikan, kamu bisa menggunakan tangan dengan begini, diberi air, atau kamu bisa menggunakan alat yang memang khusus untuk dia seperti ini merapikannya, biar dia ngeblending gitu, nempel rata gitu ya. Terus kamu nanti bisa beri air atau glue atau lem seperti gini ya. Kamu bisa juga beli air atau langsung glue, bisa, kamu bisa lakukan itu seperti ini. Nah, kamu rapiin. Kau juga bisa menggunakan tangan seperti ini, bebas ya kalau kamu nggak punya. Jangan terlalu tipis sekali ya, nanti patah dia. Nah, kalau sudah rapi kiri kanan, kamu diamin sampai ketemu besok lagi kering, dan kamu baru bisa melakukan pemberian hiasan lagi. Kalau misalnya ada kayak macam cracking kayak begini, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Nanti setelah kering kamu bisa gunakan amplas, itu fungsinya amplas. Amplas yang tipis, halus, digosok, nanti dia rata kembali itu ya. Nanti juga kamu hiasin dia dengan dekorasi yang lain. Jadi nggak apa-apa ya, kalau misalnya lihat ada cracking kayak gitu, nggak jadi masalah ya. Kalau kamu bertanya, bisa nggak saya menempel hiasan bunganya, daun-daunnya dalam keadaan waktu pembuatan handle-nya ini masih basah? Oh bisa aja. Kamu bisa lakukan itu, ya. Cuma harus hati-hati karena dia kan masih basah dan goyang-goyang. Nggak jadi masalah. Kamu bisa menempelkan hiasan dekorasi di sini seperti bunga-bunganya dalam keadaan posisi dia basah. Nggak apa-apa. Kalau kamu bisa melakukannya dengan hati-hati, nggak jadi masalah. Kalau saya menunggu kering, karena kalau dia udah kering, dia udah berdiri steady banget, udah keras. Jadi kamu nggak punya masalah nanti untuk goyang-goyang atau apa. Jadi lebih ya, saran saya kita menunggu kering, baru kita pemasangin hiasannya. Tapi kalau kamu bisa melakukannya dalam dia basah, nggak apa-apa juga. Kabar ya. Panas banget. I need water. Air es enak. Oke lah. Oke. Nanti bentar, panas segera. Masya Allah panas. Sorry, gerah, panas.